Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue yang masih belum banyak perubahan. Gue baru mulai vlog lagi nih. Kali ini sih gue gak bakal banyak bahas yang kayak dulu lagi, karena kan mungkin lagi covid juga ya. Gue belum sempat keluar rumah segala macam. Tapi ada pembahasan yang bakal gue bahas tentang jurusan kuliah yang gue ambil. Jadi simak aja video berikut ini. Jurusan yang gue ambil selama masa kuliah dulu adalah teknik arsitektur waktu gue dulu itu. Jadi kali ini gue bahas tentang kuliah arsitektur tuh gimana aja sih, apa aja sih yang harus ada, yang lu siapin lah kasarannya buat kuliah arsitektur itu. Jadi itu pertama itu, kalau orang bilang katanya lu kuliah arsitek harus bisa gambar, jago gambar, itu nggak juga ya. Maksud gue awal masuk tuh nggak harus jago gambar, tapi kalau seneng gambar iya gitu kan. Kalau misalkan lu bilang oke, gue harus jago gambar nih, nggak juga, karena kan skill gambar itu bisa diasah pas zaman kuliah gitu. Mata gue masih bengkak banget ya, kayak begadang nih lagi ngejalan proyek. Jadi tuh lo itu harus minimal tuh senang gambar, nggak harus jago gambar, karena memang kebanyakan hampir 80% itu ya kuliah lo itu ya tentang gambar ngitung sama ya menghayal lah gimana gambar bisa jadi. Mata kuliah pertama di awal banget lo kuliah itu adalah gambar arsitektur. Nah, jadi tuh gambar arsitektur adalah mata kuliah paling awal banget yang bakal diajarin ke calon mahasiswa atau mahasiswanya langsung. Jadi tuh lo tuh diajarin gambar-gambar dasar kayak narik garis, bikin bayangan, bikin perspektif segala macem. Cuman tugas awalnya memang agak menyebalkan sih buat yang nggak senang gambar awalnya. Tugas pertama adalah lu bikin garis di kertas A3 full, vertikal, horizontal, diagonal, kanan kiri diagonalnya, terus di mix vertikal diagonal. Dan itu masing-masing satu lembar, diagonalnya sendiri, vertikalnya sendiri, masing-masing satu lembar di kertas A3, dan nggak boleh pakai penggaris. Jadi tuh narik garis ujung ke ujung terus, dan lu dikasih jarak per garis maksimal 2 mili. Nanti itu bakal diukur pas lagi penilaian. Jadi kayak misalnya lo lagi ngumpulin nih tugasnya, lo bakal dikasih waktu buat ngobrol lah sama dosennya. Nanti pas dilihat, dicek, kalau misalkan garis lo nggak lurus atau nggak rapi dan jarak antar garis lebih dari 2 mili, biasa suka ngulang dari awal lagi tuh tugasnya. Makanya kebanyakan anak-anak tuh makan waktu banget di tugas gambar arsitektur ini. Kemudian di semester 1 itu ada mata kuliah estetika bentuk, SBEN namanya tuh. SBEN itu mata kuliah yang berfokus pada kayak lo bikin kerajinan tangan gitu lah. Jatuhnya kayak sculpture gitu loh. Lo bikin sculpture, bikin maket tuh awal-awal itu di SBEN. Jadi kayak tusuk sate ditumpuk-tumpuk, dilem, dicat, di airbrush, pakai sumpit, nempel-nempelin pakai manik-manik. Lo bikin kayak prakarya pakai paku tapi diwarnain, terus jadi bentuk apa, jadi dari peniti segala macem. Nah, SBEN tuh kayak gitu mata kuliahnya. Jadi lu fokus banget ke tentang ya kayak bikin-bikin maket, sculpture gitu lah. Lanjut lagi, di awal-awal itu ada mata kuliah metode perancangan arsitektur. Jadi itu mata kuliah ini mengajarkan tata cara atau dasar-dasar lah, dasar-dasar dari perancangan sebuah ruang atau bangunan. Jadi lu ntar diajarin banget awal-awal itu kayak macam gimana sih tata cara awal-awal kita harus ngedesain, kayak mulai dari zonasi, aktivitas, sampai harus tahu dimensi suatu pergerakan, kayak orang kalau jalan berapa senti, orang kalau hadapan berapa senti, butuh luasnya. Kemudian lu juga kayak dikasih hubungan ruang, kayak ruang satu sama ruang yang lainnya hubungannya apa, sifat ruangnya apa, private atau semi private. Itu diajarin di mata kuliah metode perancangan arsitektur. Mata kuliah ini tuh emang nggak nggak terlalu banyak banget gambar sih jadi kayak lebih banyak teori gitu loh. Jadi kayak lo gimana caranya ngejelasin ke
klien bahwa metode yang dipakai ini, kayak lu tuh rancangnya kayak gini, konsep temanya apa, itu di metoper tuh, kita bilang metoper. Jadi metode perancangan arsitektur itu diajarinnya itu di awal. Jadi sebelum lu tahap ke gambar rumah atau bangunan stadion, kita tuh di awal dikasih tahu dulu nih metode perancangannya kayak gimana, namanya metoper. Nanti dijelasin tuh kayak tema konsep, pakai analogi kah, metafora kah, atau apakah, itu banyak banget dijelasin semua di situ. Ya, lanjut lagi. Kemudian itu ada mata kuliah namanya arsitektur lingkungan. Ini juga penting banget nih, karena ini dapat mata kuliahnya di awal. Jadi itu kita diajarin gimana caranya kalau desain itu harus bisa menjaga lingkungan, kayak menjaga habitat lingkungannya, menjaga ekosistemnya. Gimana kalau desain tuh kita nggak merusak lingkungan, ataupun kita kalau bisa tuh memanfaatkan lingkungan gitu. Jadi kayak misalkan ada pohonnya kita nggak tebang, desainnya gimana nih biar cocok buat dalam ruangannya. Itu di lingkungan, ini namanya mata kuliahnya tuh arsitektur lingkungan, kita diajarin di situ. Terus gimana caranya kita pakai barang yang di recycle, jadi kayak kita nggak pakai bahan-bahan yang terbarukan gitu. Maksudnya kayak kita bisa pakai barang-barang bekas lah, dimanfaatin segala macem, entah jadi furniturnya, apakah entar jadi material tersendirinya. Jadi itu ntar ada mata kuliahnya itu arsitektur lingkungan. Terus ada mata kuliah pendamping. Jadi itu selain mata kuliah arsitektur itu, kita juga dapat mata kuliah pendamping. Jadi kayak PPKN, agama Islam, terus ada agama yang di luar Islam juga ada bahasa Indonesia sama PPKN. Nah, waktu semester 1 itu gue dapet PPKN. Jadi itu kita ya semacam mata kuliah yang mengajarkan sama kayak pelajaran PPKN lah gitu segala macam. Jadi kita tetap dapat itu selain mata kuliah yang intinya. Semester selanjutnya itu kita udah mulai ketemu nih mata kuliah inti yang bakal kalian temui gitu. Maksudnya kalau kalian ngambil arsitek nih, semester 2 nih udah mulai ngedesain lah, ngerancang. Kalau semester 1 tadi awalnya kita cuman metode-metodenya, teori-teorinya. Ini sekarang kita udah mulai ke merancangnya nih. Nah, mata kuliah semester 2 itu adalah pertama teori arsitektur. Jadi ini mata kuliah yang isinya tentang segala macam teori-teori itu, teori perancangan ruang, teori tentang zonasi ruang, terus teori-teori yang dipakai sama arsitek di luar Indonesia, kayak oh ternyata Miss Van der Rohe tuh desainnya gini loh, terus kayak Calatrava tuh desainnya kayak gini loh. Jadi tuh semua dijelasin sampai sedetail-detailnya di teori arsitektur. Jadi pas desain kita udah punya pegangan nih, oh ternyata teori ini ada nih dipakai sama ini, teori ini dipakai sama ini. Jadi kita nggak asal-asalan desain. Kemudian ada mata kuliah namanya studio perancangan arsitektur. Nah, mata kuliah ini tuh sebenarnya berkelanjutan. Jadi kalau di kampus gue pribadi itu ada namanya studio perancangan arsitektur 1 sampai 6. Bertahap tuh. Kalau kita bilang stupa singkatannya. Stupa 1 itu bikin rumah, stupa 2 itu waktu gue bikin tempat wisata, stupa 3 dulu itu bikin bangunan sosial tapi sudah 3 lantai lebih. Stupa 4 itu gue bikin bangunan bentang lebar. Stupa 5 bikin hotel, stupa 6 bikin mixed use, dan itu sudah ditemakan sama dosennya. Jadi kayak masing-masing dosen tuh udah ngasih tema nih. Stupa 1 bikin ini, pas 2 naik bikin ini. Jadi kita tuh udah mulai mengaplikasikan mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan kayak misalkan waktu kita mata kuliah metode perancangan, itu kan kita udah mulai tuh kayak metodenya apa aja yang dipakai ini, yang diajarin. Nah, kita aplikasikan di mata kuliah ini nih, stupa ini. Kemudian ada mata kuliah yang tadi bikin maket-maket tuh, estetika bentuk. Itu juga sama. Kita udah mulai tuh nanti sebelum kita presentasi, kita bakal bikin maket dulu nih. Gubahan masanya gimana, terus perjalanan dari gubahan masa sampai ke masanya nanti fixnya itu gimana, itu juga dijelasin di mata kuliah stupa ini. Dan stupa ini kalau misalkan kalian ngulang di semester ganjil, nanti stupa ganjil yang semester ganjil lagi kalian nggak bisa ngambil. Jadi harus ngambil yang ngulang dulu ini. Jadi makanya kalau mata kuliah ini ngulang panjang biasanya. Biasanya kuliah kalian bisa lebih dari 4 tahun nih biasanya kalau kalian gak lulus mata kuliah ini.
Kemudian ada mata kuliah struktur konstruksi. Nah, di kampus gue itu arsitektur itu diajarin juga nih gimana caranya bikin bangunan yang strukturnya aman lah gitu buat bangunan itu. Kita ngitung baloknya, ngitung kolomnya, kemudian kita belajar gimana caranya pondasi batu kali itu apa aja sih, cara kerjanya dari mulai tanahnya, pasirnya sampai dipasang batu kalinya gimana, kita diajarin. Nah ini sama kayak tadi stupa, struktur konstruksi itu berkelanjutan sampai 4. SK1 dulu itu kita bikin struktur bangunan sederhana, SK2 itu kita bikin struktur bangunan bertingkat, SK3 itu kita bikin struktur bentang lebar, SK4 itu kita sudah bikin struktur yang aneh-aneh tuh, kayak struktur tenda, terus struktur space frame segala macem. Itu kita mulai tuh di situ struktur 4 tuh kayak kita udah mulai bangunan-bangunan aneh lah. Nah SK itu sama kayak stupa, masing-masing mata kuliahnya ada maketnya juga tersendiri. Jadi maketnya itu diuji, dikasih benda berat gitu, nanti kuat nggak nih maket kita. Kalau misalkan maket kita kuat berarti kita lulus. Jadi sampai sedetail itu kadang-kadang, walaupun nggak semua maket yang diuji gitu, tapi ada beberapa maket yang diuji gitu. Jadi tuh ini kita fokus banget ke hitungan, jadi gambarnya cuma gambar kayak detail pondasi, detail balok, terus kayak kolom sama balok detailnya kayak gimana, itu diajarin di sini mata kuliah ini. Sama hitungan kayak oh baloknya sekian loh biar aman, kolomnya sekian loh, bentangnya sekian, berarti luasan kolomnya itu sekian nih, panjang kali lebarnya berapa, itu di SK1 udah diajarin. Kemudian ada juga mata kuliah gambar teknik. Ini tuh gambar teknik itu lanjutan dari gambar arsitektur. Kalau gambar arsitektur itu kita masih gambar yang belum banget sampai detail. Jadi kayak cuma denah, tampak, potongan tapi nggak detail. Yang penting kita gimana caranya udah bisa gambar perspektif, 2 titik hilang, 3 titik hilang, mata burung, mata cacing, mata manusia. Di gambar arsitektur itu udah bikin itu. Nah di gambar teknik ini penyempurnaannya gimana caranya gambar kita bisa dibaca dan dibangun selama lapangan. Jadi kita udah mulai pakai skala, kita mulai sudah dengan gambar detailnya kayak gimana, kayak detail atap gimana nih, terus detail ruangnya gimana nih. Oh ternyata kalau di denah itu toiletnya cuma ada gambar kloset duduk. Nah di gambar teknik ini kita bakal gambar sedetail mungkin, kayak oh WC-nya sekian kali sekian, kita detailin tuh plafonnya berapa, leveling lantainya berapa, terus kemudian pintunya pakai apa, kusennya pakai apa, detail kusennya gimana, itu di gambar teknik diajarin. Jadi kayak di gambar teknik ini kita udah mulai semacam minimal tahu lah, kayak oh detail kusen gini nih, detail pintu gini nih, oh ternyata dinding ini sama kolom ini kalau ketemu detailnya gini. Itu di gambar teknik udah diajarin gitu. Jadi lebih ke pemahaman secara teknis dari gambar itu sendiri. Kemudian mata kuliah selanjutnya itu ada namanya teknologi bangunan. Jadi itu teknologi bangunan itu adalah kita belajar tentang teknologi-teknologi yang ada di ilmu konstruksi nih sama desain. Ternyata ada loh teknologinya, kayak misalkan bangunan ramah gempa itu ternyata pondasinya pakai rubber misalkan gitu. Jadi kalau ada gempa dia nggak ngelawan tapi goyang ngikutin gitu loh bangunannya. Itu di Tekbang diajarin. Terus sama oh ternyata ada nih nama dindingnya dinding shear wall. Jadi dia penahan juga tuh, buat struktur juga bisa gitu. Jadi kalau bangunan tinggi itu ada namanya core tuh. Jadi kayak ada dinding core segala macem. Nah itu tuh bisa pakai shear wall. Shear wall itu kayak semacam dinding struktur juga buat nahan beban. Nah itu di Tekbang itu diajarin. Jadi lebih banyak ngebahas tentang teknologi-teknologi yang terbarukan lah kasarnya gitu. Lanjut lagi ada mata kuliah plumbing. Jadi itu kita belajar tentang ilmu pemipaan. Kayak misalkan kita kalau bangun rumah 2 lantai, buangan pipanya gimana nih dari lantai 2 sampai ke pembuangannya, dari toilet sampai ke septic tanknya, atau langsung ke riol jalannya gimana, itu juga diajarin. Kayak pipanya kemiringan berapa, pipanya berapa in. Nah di mata kuliah plumbing ini kita juga sama bikin maket. Nanti maketnya dicoba dialirin air, oh ternyata airnya bisa turun nih sampai ke wadahnya. Seru sih, mata kuliah ini seru banget menurut gue, karena kita beneran praktek gitu loh. Kayak
bikin maket, terus pakai selang-selang gitu seolah-olah tuh kayak pipanya gitu, nanti dikasih airnya keluar nggak nih, oh dari WC ini langsung ke septic tank gitu, warnanya beda nih, kita bedain. Jadi kayak lumayan lumayan seru sih, karena kan kalau market yang di Stupa sama SK kan cuman market untuk yang market luaran gitu loh, belum sampai dalemannya. Nah kalau di mata kuliah plumbing ini marketnya kita potong gitu loh, jadi kayak bikin potongan, bikin market, ada pipanya gitu, jadi lebih lebih seru sih. Kita kayak ngitung kemiringan pipanya, kita ngitung kayak semacam ukuran pipanya berapa ini buat toilet, terus kayak pembuangannya kemana sih gitu, kayak oh ternyata lebih lebih bagus nih jarak si septic tank sama sumber resapan itu berapa meter nih jarak amannya, itu di plumbing diajarin gitu, ada standar-standar juga. Kemudian ada mata kuliah tata ruang dalam atau kalau kita bilang sih interior. Jadi itu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang fokus banget ke interior. Kita bikin setiap 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 tugas itu kita suruh bikin interior satu bangunan. Kalau awal-awal tuh kita bikin interior rumah biasanya. Kayak kamar kalian nih, kita suruh bikin kamar kalian digambarin. Nanti dibikin interiornya, dibikin perspektif interiornya. Udah tuh kita bikin satu titik hilang interiornya, kita kasih material-materialnya, keramiknya pakai apa, diwarnain, ada ornamen apa juga dibikin. Nah tugas selanjutnya biasanya langsung ke bangunan umum, kayak misalkan oh interior cafe gimana nih, terus atau kantor gimana interiornya. Nah itu kita bikin tuh, kita desain, kita gambar, kita warnain juga. Dan tugas gedenya adalah bikin interior kamar kalian tapi ada material boardnya. Material board itu adalah contoh material yang digunakan, kayak misalkan kamar kalian itu ada pakai granit, kita kasih granitnya di samping gambarnya, contohnya kayak oh nih granitnya kayak gini nih, teksturnya gini nih, warnanya gini, walaupun di gambarnya udah ada jelas, kayak kita warnain, kita kasih keterangan bahwa pakai granit, tapi tetap di tugas akhirnya kita ngasih kayak contoh granitnya. Kalau pakai karpet, ada karpetnya kita potong, kita kasih. Terus ada kayak misalkan catnya warna apa, kita kasih catnya, contohnya gitu-gitu. Kayak lebih seru sih kalau yang senang banget interior, biasanya senang banget. Dan biasanya kalau cewek-cewek bagus-bagus banget tugasnya di tata ruang dalam ini, karena mereka kan lebih lebih peka lah ya sama warna, katanya sih gitu. Lanjut lagi kita ada mata kuliah tata ruang luar. Ini kebalikan dari tata ruang dalam. Jadi itu tata ruang luar itu adalah mata kuliah tentang ruang luar, kayak misalkan bikin taman, bikin kayak alun-alun, bikin kayak plaza. Plaza itu bukan berarti tempat perbelanjaan ya. Plaza itu kan artinya adalah ruang terbuka yang menghubungkan bangunan satu dengan bangunan lain, namanya plaza tuh. Koreksi kalau salah ya. Tapi setahu aku tuh plaza itu bukan bukan bangunan, tapi adalah area terbuka di suatu kota gitulah. Nah, biasanya kita bikin itu tuh kalau terang luar, kayak misalkan kita bikin taman rumah dulu nih awal-awal. Kemudian kita juga bikin mulai tuh tugas-tugas gede kayak bikin taman di kantor lah, atau taman depan kantor wali kota. Ujung-ujungnya bikin kayak alun-alun, kayak misalkan di alun-alunnya ada apa nih, tanamannya pakai apa, jenis tanamannya apa, tinggi tanamannya berapa, warna tanamannya apa, itu dijelasin di situ, digambarin sama dikasih detail tuh tanamannya kayak gimana. Jadi tata ruang luar itu lebih lebih kompleks lah, kayak misalkan anak-anak landscape tuh biasanya di sini nih, belajar detailnya di sini. Jadi tuh yang senang-senang kayak mulai-mulai senang nanam-nanam pohon, bertaman di rumah, ini cocok banget gitu, karena kan kita sampai detail banget, sampai kolam ikan pun kita bikin gitu di tamannya. Oh udah kolam ikannya sekian, materialnya apa, itu digambarin di mata kuliah ini. Jadi yang senang banget sama desain tanaman cocok banget mata kuliahnya. Kemudian ada mata kuliah mekanika teknik. Sebenarnya ini mata kuliah yang nggak banyak banget disorot banget gitu ya, karena kan ini mata kuliah yang lebih banyak di sipil sebenarnya, mekanika teknik itu. Jadi tuh mata kuliah ini tuh kayak lebih ngebahas ke ya teknikal gitulah, kayak perhitungan segala macem, beban segala macem. Yang nggak suka hitungan mungkin agak repot ya mata kuliah ini. Jadi nih ada lagi nih, ada yang bilang gini soalnya, kuliah di arsitek itu tenang aja, nggak ketemu matematika. Siapa bilang? Di kampus gua, kampus lain nggak tahu ya, tapi kalau kampus gua itu mata kuliah arsitek itu banyak ngitung malah. Kayak SK ada hitungan, ngitung kolom, balok. Di Mektek ini juga sama, ngitung beban segala macem.
nanti ada mata kuliah yang lain lagi yang juga ngitung juga, ada mata kuliah matematika dasar juga ngitung. Jadi kalau kalian ngambil arsitek buat ngindarin hitungan itu salah banget, karena mata kuliah arsitek banyak juga hitungannya dan ada juga hitungannya gitu. Jadi harus dipersiapin banget tuh kalau yang mau ngambil kuliah arsitektur tuh harus siap-siap ngitung juga gitu.